Terima kasih. Kinerja ADI memang mulai membaik sejak 2020 ketika habis dihantam tsunami. Kita membaik di tahun 2021 dan sampai dengan Juni 2002 pun terjadi peningkatan yang cukup baik dalam angka-angka kinerja kita. Dari sisi kontrak baru kita tumbuh 103%, dari sisi revenue kita tumbuh 43% year on year. Dari bottom line kita pun tumbuh 22,89%. Sampai dengan semester 1 ini, seluruh kewajiban kami pun telah dapat diselesaikan dengan baik, termasuk obligasi yang kemarin jatuh tempo senilai 3,7 triliun. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, sampai dengan Juni semester 1, angka kontrak baru kita tumbuh cukup signifikan dibanding tahun lalu, yaitu 103%. Bahkan sampai dengan Agustus ini sudah terjadi peningkatan kembali dari di bulan Juni 15,9 triliun menjadi 16,3 triliun. Tentu saja hal ini adalah hal yang cukup menggembirakan bagi kami. Kami berharap total dana yang kami terima dari right issue ini adalah sebesar 3,86 triliun yang berasal dari PMN sebesar 1,97 triliun dan dari dana publik sebesar 1,89 triliun. Seluruh dana-dana tersebut akan kami gunakan untuk penyelesaian pekerjaan proyek tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, jalan tol Yogyakarta Bawen, PAM Karian Serpong, pengolahan limbah terpadu Medan, jalan tol Jor Elevated Ruas Cikunir Ulu Jami, dan preservasi jalan lintas timur Sumatera Selatan. Kami berharap dengan ada right issue ini yang akan tentu saja menambah modal ADI, maka operasional ADI akan semakin lebih baik lagi. Leverage ADI akan semakin meningkat, akan membaik, dan tentunya akan membantu percepatan pemulihan atas kondisi-kondisi pasca pandemi dan membantu percepatan ADI untuk tumbuh lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita juga melihat bahwa Adikarya saat ini masih melakukan penyelesaian proyek strategis nasional dengan nilai kontrak yang tinggi. Misalnya, Tol Solo Kulon Progo dengan nilai kontraknya itu hampir 8 triliun, namun baru selesai 10%. Ada juga Tol Jogja Bawen dengan nilai kontrak sekitar 3,5 triliun, namun masih proses akuisisi lahan. Belum lagi ada proyek baru yang barusan ditandatangani seperti pembangunan MRT fase 2 dan proyek di IKN. Karena penyelesaiannya masih kecil, namun total nilai kontraknya besar, maka ini akan juga mendukung potensi pertumbuhan pendapatan Adikarya ke depan. Dengan menggunakan asumsi tingkat gross profit yang masih lebih tinggi dibandingkan peers, kita yakin bahwa Adikarya mampu untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi ke depan. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa ADI membukukan kinerja yang cukup solid hingga semester 1 tahun 2022. Ongoing project pun yang dapat kami raih juga dapat memberikan dukungan bagi kinerja ADI ke depannya. Adapun pencapaian terbesar ADI sampai dengan saat ini antara lain menjaga kinerja positif selama era pandemi. Kemudian rating ADI juga tetap stabil sejak tahun 2017. Dukungan perbankan juga terus mensupport kegiatan Adikarya. Dan yang tidak kalah penting, bahwa dukungan dan kepercayaan dari Bapak Ibu para investor yang ditandai dengan pada saat kami menerbitkan obligasi dapat terpenuhi bahkan oversubscribe. Selain itu juga yang tidak kalah penting bahwa saham ADI masih menjadi pilihan bagi para investor. Dan ini memberikan kepercayaan kepada kami bahwa saham Adikarya masih menjadi pilihan dan masih mendapatkan kepercayaan dari para pemegang saham. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Pada bulan Oktober nanti, kami akan menyelenggarakan Right Issue untuk memperkuat struktur permodalan adikarya dan dalam rangka menopang pertumbuhan kinerja ADI di masa depan. Oleh karenanya, kami mengharapkan Bapak Ibu untuk tidak terlewatkan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan adikarya melalui partisipasi dalam Right Issue yang akan kami laksanakan. Adapun detail terkait Right Issue akan kami sampaikan dalam webinar yang akan kami selenggarakan nanti. Demikian, pastikan Bapak dan Ibu para investor pemegang saham tidak terlewatkan. BRI Dana Reksa Sekuritas, terpercaya, berpengalaman, melayani.